Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 9 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Perhatikan gambar berikut dengan seksama. Sebelah kiri, sebelah kanan. Ya, itu yang pertama. Zaman dulu kita membajak menggunakan kerbau, zaman sekarang kita sudah menggunakan traktor. Nah, ini mesin tik zaman dulu untuk menulis, mengetik ya, berat. Nah, sekarang sudah ada laptop. Nah, ini setrikaan zaman dulu yang menggunakan arang, sekarang sudah ada setrikaan listrik. Nah, ini zaman dulu telepon rumahnya, sekarang sudah ada handphone. Baik, nah sekarang tugas kamu yang pertama adalah jawab 5 pertanyaan berdasarkan gambar yang tadi ya. Pertanyaan pertama, sebutkan nama dan kegunaan benda-benda tersebut. Yang kedua, jelaskan di mana kamu menjumpai benda-benda tersebut. Yang ketiga, uruskan benda-benda tersebut dari yang paling sering kamu jarang lihat dan gunakan. Yang keempat, tentukan benda-benda mana saja yang sampai sekarang ada di rumahmu dan masih digunakan. Yang kelima, pilih salah satu dari benda-benda tas yang paling kamu inginkan dan jelaskan alasan. Itu untuk tugas kamu yang pertama. Kita lanjut. Seiring waktu, manusia menemukan berbagai cara untuk mempermudah hidupnya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang telah ditinggalkan. Semua diganti dengan cara dan alat bantu yang baru, lebih canggih dan modern. Masyarakat saat ini disebut sebagai masyarakat modern sebagai hasil modernisasi. Apakah modernisasi itu? Mari kita cari tahu mengenai modernisasi dengan membaca bacaan berikut ini. Judulnya, Modernisasi dalam Masyarakat Indonesia. Kita mungkin sudah sering mendengar kata modern untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bersifat tradisi, tetapi bersifat masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang maju. Modernisasi yang membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Para ahli menyebutkan beberapa ciri masyarakat modern. Masyarakat modern memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat tentang lingkungannya sendiri. Mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Selain itu, masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasinya dalam masyarakat juga ciri masyarakat modern. Perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja. Perubahan pada umumnya terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu, mereka menemukan cara-cara baru untuk memenuhinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat. Kemudahan-kemudahan yang tercipta karena adanya penggunaan teknologi membuat masyarakat menyesuaikan dengan cepat juga. Oke, nah sekarang tugas kamu yang kedua adalah nih ya, kamu melakukan wawancara terhadap orang yang ada di rumahmu ya. Lalu kamu buat bentuk tabelnya seperti ini. Nama-nama sumber. Ya, berarti nama narasumber itu siapa? Mau ayah kamu, ibu kamu, kakek kamu, paman kamu, silakan. Nama pewawancara berarti kamu sendiri ya. Usia narasumber berarti usia yang akan kamu tanya. Ya, berapa usianya. Tempat wawancara apa sih di rumah ya. Nah, kegiatannya yang harus kamu ini adalah kegiatan cara belajar di rumah. Narasumbernya menurut narasumber belajar di ruangan yang sama bersama saudara. Wawancaranya belajar di rumah masing-masing. Nah, jadi kegiatan cara belajar di sekolah kamu jawab sesuai dengan jawaban narasumber ya. Oke, terus cara menuju sekolah bagaimana, terus alat yang dibawa ke sekolah apa saja, dan kegiatan setelah pulang sekolah atau saat libur apa saja. Nah, silakan kamu tanya ke narasumber ya jawabannya. Sudah dikasih contoh pertama itu cara belajar di rumah ya. Nah, ini silakan kamu cari jawaban berdasarkan jawaban dari narasumber. Oke, itu untuk tugas kamu. Oh, masih ada ternyata cara melakukan kegiatan selama seperti di sekolah dan mainan atau permainan favorit.
Oke, nah itu adalah tabel untuk wawancara. Jadi semua jawaban berdasarkan dari yang disebutkan narasumber. Nah, sekarang setelah kamu buat itu, lalu jangan lupa kamu buat kesimpulan dalam satu paragraf ya. Kesimpulan hasil wawancara kamu. Oke, itu tugas yang kedua. Kita lanjut. Masyarakat modern juga memiliki cara pemecahan masalah yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Kehidupan masyarakat modern yang tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itulah yang membuat mereka dengan cepat dan sigap dapat memanfaatkan untuk membacakan masalahnya. Bacalah cerita fiksi berikut dengan seksama sebelum memulakan kegiatan berikutnya. Nah, di sini ada judul dengan Si Hitam oleh Diana Caritas. Kak Irma mendapati adiknya Rina menangis terseduh-seduh di teras rumah. Kak Irma yang baru pulang kuliah segera menurut adiknya masih kelas 6 itu. Keadaan rumah terlihat sepi, tidak seperti biasanya. Ia tahu ayah dan ibu masih di kantor, tetapi biasanya keadaan rumah tidak sesepi ini. Kenapa, Di? Tanya Kak Irma. Rina tak sengaja menjawab, ia malah terseduh makin keras. Mbak Tati yang biasa menemani bergegas datang menghampiri mereka memasuki pekarangan rumah. Mbak Tati tampak terengah dan meringan. Ada apa, Mbak? Mbak Tati dari mana? Mengapa Rina ditinggal sendiri di rumah? Tanya Kak Irma tanpa melepas pelukannya kepada adiknya. Ini Kak Irma, si hitam tidak pulang sedari tadi. Saya tadi berusaha mencari ke seluruh komplek ini, tetapi saya tidak menemukannya. Jawab Mbak Tati dengan wajah panik. Segera Kak Irma tersadar rumah yang sepi, tidak ada suara manja kucing kesayangan. Ternyata ini penyebab Rina sedih. Kucing kesayangannya belum kembali. Kak Irma, apa yang bisa kita lakukan agar si hitam kembali, Kak? Si hitam pasti bersedih mencariku. Bagaimana ia akan makan? Bagaimana ia akan pulang? Pergi kemanakah kucing kecil itu? Tanya Rima masih terseduh. Kak Rima punya ide. Semoga berhasil. Mbak Tati, tolong teman Rina sebentar ya. Pinta Kak Rima kepada Mbak Tati sambil melepas pelukannya. Kak Rima segera mengambil telepon genggamnya dari dalam tasnya. Ia tampak sedang mencari-cari sesuatu dalam telepon genggam itu. Rina, apakah kamu pernah menggunakan telepon genggam kakak untuk menyimpan foto si hitam? Tanya Kak Rima. Pernah, Kak, jawab. Tampaknya sudah berbinar. Baik, kakak cari dulu, kakak. Kata Kak Irma sibuk mencari foto si hitam di dalam telepon genggamnya. Ini foto si hitam, teriak Kak Irma. Apa yang hendak kakak lakukan dengan foto si hitam? Apakah kakak akan menyimpan foto itu? Tanya Rina penasaran. Dia sedikit lupa dengan kesedihannya. Tepat sekali, adikku yang cerdas. Kakak terpikir beberapa cara, Rin. Pertama, kakak akan cetak gambar si hitam beberapa lembar, lalu menempelkannya di beberapa lokasi di sekitar sini. Kemudian kamu dan teman-temanmu bisa membantu menempelkannya. Kedua, kakak bisa menyebarkannya secara digital kepada teman-teman kakak atau kenalan ayah dan ibu melalui telepon genggam ini. Dengan begitu banyak orang akan ikut mencari kucing. Jelas, Kak Irma dengan semangat. Kak Irma mulai sibuk menekan-nekan bagian telepon genggam. Setelah beberapa lama ia masuk dalam rumah dan mulai membuka komputer jinjingnya. Ia terlihat sibuk, ia menyalakan mesin cetak dan tak lama kemudian beberapa lembar kertas dengan gambar si hitam dan keterangan di bawahnya mulai muncul. Rina bergegas mengambil kertas-kertas itu. Rina bergegas menuju pesawat telepon di dekat televisi. Ia menelepon beberapa temannya yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Ia meminta mereka untuk membantunya menempelkan kertas berisi keterangan tentang si hitam, kucingnya yang hilang. Tidak beberapa lama, 3 teman Rina datang dengan menggunakan sepeda. Tanpa mengeluh lama, mereka mengambil kertas-kertas yang telah dicetak gambar si hitam. Mereka bergegas berangkat bersama Rina. Sementara Kak Irma juga tak henti menelepon teman-temannya untuk meminta bantuan mencari kucing adiknya. Telepon genggam Kak Irma pun berbunyi beberapa kali. Kak Irma sibuk menjelaskan ciri-ciri si hitam melalui telepon genggam. Tak lama berselang, Rina dan teman-temannya kembali pulang. Kak Irma dan Mbak Tati meminta mereka tetap menemani Rina yang terlihat cemas. Lalu telepon Kak Irma kembali berbunyi. Halo? Ya, betul, dengan saya sendiri, jawab Kak Irma melalui telepon genggam. Benarkah? Ya, betul, itu kucing kami. Kucing itu memiliki tanda pengenal di kalungnya. Wah, terima kasih Pak, kami tunggu di rumah ya Pak. Ya, alamatnya ada di kertas yang kami sebar tadi. Terima kasih banyak Pak. Kak Irma menutup pembicaraan dengan lawan bicaranya dengan wajah gembira. Lihat itu, Rina dan teman-temannya berusaha kekenyangan. Kucing Rina telah ditemukan dan akan segera diantarkan. Terima kasih teman-teman, kalian telah membantuku menemukan kucing kesayanganku. Apa jadinya kalau tidak ada kalian semua? Kata Rina sambil memeluk teman-temannya. Jangan khawatirin, itulah gunanya teman, jawab salah satu teman Rina. Terima kasih juga Kak Irma, kakak memang hebat, seru Rina. Sama-sama Rin, berkat teman-teman kamu juga berkat telepon genggam kakak ini, masalah kita bisa diselesaikan dengan lebih cepat, kata Kak Irma sambil menunjukkan telepon genggamnya dengan bangga.
Wah, berarti kapan-kapan aku bisa pinjam telepon kakak untuk mencari barang-barangku yang hilang. Seru Rina sambil mengedipkan matanya ke arah kakaknya. Kamu belum cukup umur menggunakan telepon genggam. Ini bahaya. Kakak Irma sambil berlalu dari Rina. Oke, tugas kamu yang ketiga adalah menjawab pertanyaan berdasarkan cerita di atas. Pertanyaan pertama, bagaimana menurutmu cerita fiksi di atas? Apakah kamu menyukainya? Lalu berikan alasannya. Mengapa? Pertanyaan kedua, masih ingatkah kamu tentang tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Menurutmu apa perbedaan keduanya? Yang ketiga, bagaimana caramu untuk menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dari cerita tersebut? Oke, itu adalah tugas yang ketiga, menjawab 3 pertanyaan berdasarkan cerita fiksi Si Hitam. Kita lanjut ya. Nah, tugas yang keempat, kamu mengisi diagram yang telah disediakan, masih tentang cerita fiksi Si Hitam. Kamu tulis judul cerita fiksinya apa. Sudah ada tadi ya di atas ya. Penulisnya siapa juga sudah ada. Nah, sekarang tokoh utama, sifat tokoh utamanya bagaimana, tindakannya dilakukannya bagaimana, pendapat kamu tentang tokoh utamanya bagaimana, dan gambar tokoh utamanya seperti apa. Semua sudah ada di cerita di atas. Nah, lalu setelah itu buat rangkuman tentang atau ringkasan tentang cerita Si Hitam. 1 paragraf saja ya. Oke, baik, itu untuk tugas kamu yang keempat. Selanjutnya, ini ada sebuah dialog, silakan disimak ya. Siti, aku senang membaca cerita tentang telekom genggam itu, Lani. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, alat itu sangat berguna dalam menunjukkan persoalan dalam cerita itu ya, Lani. Kalau aku melihatnya agak sedikit berbeda, Siti. Kecanggihan teknologi dalam telekomunikasi dapat digunakan untuk mempersatukan banyak orang dengan cepat. Teman-teman Rina segera datang membantu ketika Rina meneleponnya. Lalu beberapa kenalan Kak Irma pun ikut serta mencari kucing yang hilang itu setelah Kak Irma menyebarkan berita kehilangan kucing melalui telepon genggamnya. Siti, wah benar juga ya Lan, kecanggihan teknologi dalam komunikasi dapat mempersatukan kita. Tapi apa sih sebenarnya makna persatuan itu? Tadi kita cari tahu yuk. Nah, ini ada bacaan dengan judul Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Semboyan Negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah-pecah. Kata persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dalam kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan dan Kesatuan Bangsa memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan memiliki keberagaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian, mereka terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan-kesamaan yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kesamaan-kesamaan dan keterikatan yang terbangun dari sejak zaman nenek moyang telah disebutkan dalam kitab yang ditulis Empu Tantular, yaitu kitab Sutasoma. Di dalam kitab tersebut menyebutkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Begitu dalamnya makna di dalam kalimat tersebut sehingga Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang sangat beragam ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Di dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia terus berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Namun demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih tetap sesuai dengan zaman modern saat ini. Bahkan bangsa lain mengakui kemampuan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mengatasi perbedaan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Oke anak-anak, nah ini adalah tugas kelima sekaligus tugas kamu yang terakhir di pembelajaran hari ini. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Pertanyaan pertama, apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Sudah ada tadi ya. Yang kedua, bagaimana peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa?
Pertanyaan ketiga yang terakhir, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa dianggap penting bahkan oleh nenek moyang kita? Oke. 3 pertanyaan di tugas yang kelima menjadi tugas terakhir di pembelajaran hari. Baik anak-anak, jangan lupa sekali lagi semua tugas dikerjakan di kertas lembar, kasih nama, judul yang lengkap agar nanti mudah deteksinya. Baik, akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang